Pak Habibie, Pak. Pak Habibie selalu menanamkan kita harus mandiri. Caranya seperti apa? Pak Habibie mempunyai cara atau jargon. Kita harus mulai dari akhir dan kita akan berakhir dari awal. Mulai dari akhir itu artinya barang yang sudah bagus kita preteli, Pak. Kita belajar jahit dulu. Kemudian di akhirnya kita harus mulai dari awal membangun sebuah teknologi. Mulai dari riset, development, dan penelitiannya. Jadi saya anak kandungnya Habibie, Pak, kalau boleh dikatakan seperti itu. Saya ingin mensukseskan mimpi-mimpi beliau untuk menjadi mandiri. Yang nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus ITB sebenarnya sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni ITB, yaitu Bapak Insinyur Agung Sedayu MT. Beliau adalah Direktur Pengembangan PT Inka Persero. Apa kabar Pak Agung? Kabar baik, Bapak. Sehat selalu. Baik. Mungkin Bapak bisa mulai cerita ketika kuliah di S1 Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung, lulus 95, kemudian S2 Magister Teknik Elektro di ITS Surabaya, lulus 2006, kemudian mengawali karir di PT Inka 1996, dan saat ini menjadi Direktur Pengembangan dari PT Inka. Silakan Pak Agung. Iya, Bapak. Saya ceritanya mulai dari mana gitu? Mulai dari kenapa ITB dulu ya, Pak. Saya dulu tuh anaknya tentara, Pak. Anaknya tentara lah. Gak tinggi-tinggi amat pangkatnya. Sehingga mimpi orang tua saya itu pasti akabri, Pak. Dari kecil saya dididik dan dilatih untuk bisa masuk tentara, untuk menjadi akabri. Karena saya sekolahnya di asrama, saya jadi tahu lah bagaimana pangkat itu sangat berpengaruh. Orangnya sudah sepuh, salah sedikit sama akabri muda di jungkel-jungkel ke. Kondisi terus kemudian membuat saya, apa ya, cocok ya saya jadi tentara. Nah, itu terus saya untuk bisa mengalahkan mimpi bapak saya kan saya harus punya mimpi yang lebih setidaknya sejajar dengan akabri lah, Pak. Sehingga kemudian saya apa ya, totoan sama bapak saya. Kalau saya bisa masuk TV, saya nggak usah ke akabri ya, Pak ya. Itu, Pak, kenapa kemudian saya totoannya ke ITB. Jadi kemudian saya masuk ITB. Tapi saya paham, bapak saya selalu di depan ngomongnya ingin tetap masuk akabri, Pak. Tip ke Pak Lik saya maupun ke saudara-saudara saya maupun ke nenek saya untuk merayu saya tetap ke akabri. Akhir-akhir ini saya baru paham kenapa bapak saya memaksa saya masuk akabri. Karena bapak saya tidak punya uang untuk nyekolahkan, Pak. Solusi terbaik kan memang sekolah kedinasan. Dan mimpi seorang tentara kan anaknya jadi akabri. Tetapi pada saat
akhir-akhir di kelas 2, kelas 3, saya yakinkan ke bapak saya, apapun yang terjadi kalau saya masuk ITB, saya yang akan berjuang untuk menyelesaikannya. Akhirnya saya masuk ITB. Kalau jurusan saat itu ya nurut Pak, kayaknya kok teknik fisika, wong saya jurusannya fisika, ya wis lah masuk teknik fisika. Sehingga itu kenapa kemudian saya masuk ITB. Ya memang sulit kondisi ekonomi. Pertama kali saya masuk ke sana ya tidur dulu di Salman Pak, masjid di depan ITB itu. Sambil nyari kosan murah keluyuran. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Nah, kondisi itulah yang kemudian membuat saya bisa terbangun seperti saat ini, Pak. Karena tanpa ada gemblengan lingkungan, tidak mungkin saya bisa seperti ini. Jadi pada saat itu ITB dalam kondisi transisi, Pak, antara represif, karena pada tahun 90-an sebelumnya kan ada demo waktu Pak Rudini, Menteri Dalam Negeri datang ke sana. Tampak ditangkapi, terus kemudian dipenjara. Sehingga saat itu kemudian rektornya Pak Wiranto Arismunandar, adiknya juga Wismoyo Arismunandar sebagai kasat, nah, semuanya kan terus kemudian ditata dan agak represif saat itu. Sehingga di ITB itu saat itu ada jargon 3 tempat atau 3 lini untuk mendidik mental. Satu adalah para demonstran, satu adalah Masjid Salman yang lebih religius, yang satu adalah orang-orang pengejar IP tinggi, Pak. Jadi ada 3 itu, selalu ada jargon seperti itu pada saat saya kuliah tahun 90. Nah, orang-orang seperti kami yang bisa lolos dari IP 1, aja sudah bersyukur, itu tidak pernah ketempatan, Pak, nggak pernah kebagian perang. Jadi ya memang orang-orang seperti saya memang banyak saat itu, saya yakin banyak orang-orang dari desa untuk mencukupi biaya kuliah saja sulit, untuk mendapatkan IP di atas 1, juga sulit karena sarana dan prasarannya tidak mendukung. Untuk berperan ke 3 pilar itu juga berat, Pak. Berperan di orang-orang yang apa ya, demonstran atau yang lain kan ya takut di DO. Dari IP ya tidak sanggup. Masuk Salman ya sulit, Pak. Mereka juga agak ketat pada saat itu penerimaannya. Sehingga kami ingin menyampaikan kepada adik-adik dan teman-teman, disinilah kita harus belajar hidup. Gitu. IP tinggi bukan jaminan untuk kita bisa berperan banyak. Demonstran ya banyak yang sekarang jadi politikus. Masuk Salman ya oke, banyak juga pendakwah yang ilmunya tinggi. Ya, jadi banyak peran, termasuk kita-kita yang berjuang untuk lolos dari jebakan IP 1, Pak. Dan untung alhamdulillah pada situ ada transisi. Saya tidak tahu kenapa pemerintah ingin cepat para mahasiswa ini lulus dari kuliah. Sehingga pada situ ada transisi, 160 SKS tiba-tiba dipotong menjadi 144 SKS. Saya jadi kaget, tiba-tiba saya sudah bisa lulus ini ya. Kortingan hampir 14 SKS seperti itu, 16 SKS. Kira-kira itu, Pak. Jadi gemblengan di ITB untuk bisa masuk sulit, untuk bisa lulus juga sulit, dan setelah kita benar-benar menggembleng diri, Pak, untuk bisa menyesuaikan, untuk bisa apa ya, mengarungi di atas buih dan gelombangnya sebagai mahasiswa. Kira-kira sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan bernegara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Bagaimana tiba-tiba sampai ke PT Inka, Pak? Mohon maaf Bapak, saya kan dibesarkan di negara di keluarga ABRI. Iya,
pemerintah itu nomor satu. Dan pada saat itu saya mengidolakan dua sosok. Sosok Bung Karno sebagai pendiri bangsa dan lulusan TB, yang kedua adalah sosok Habibie. Sebagai alumni mengaku bisa dianggap sebagai alumni TB baru hanya 6 bulan kuliah di. Saat itu Pak Habibie punya program industri strategis. Nah, industri strategis yang tidak berhubungan dengan senjata dan tidak berhubungan dengan basic manufaktur, Inka saat itu Pak, yang hubungannya dengan masyarakat dan kendaraan. Sehingga kenapa kemudian saya memilih Inka. Tidak jauh dari itulah Pak, kenapa pilihan kemudian. Jadi kemudian langsung mendaftar di Inka dan terus-menerus berkarir di situ Pak ya? Iya Pak, terus berkarir di sana. Karena memang ya ada idealisme dan ada mimpi lah untuk bisa membuat itu mandiri. Nah, kemudian bagaimana perjalanan bisa sekarang jadi pimpinan anggota direksi, jadi direktur pengembangan, Pak? Ya, Inka bukan perusahaan besar, Pak. Inka itu perusahaan yang juga naik dan turun, up and down. Jadi saya pribadi sangat mengidolakan Bung Karno dan Pak Habibie, Pak, yang kemudian selalu mengembar-gemborkan kita harus mandiri. Inka dibentuk untuk kemandirian itu, Pak, untuk kemandirian teknologi di sistem transportasi, terutama kereta api. Kalau kita sudah berniat seperti itu, kalau tidak setia ya nggak akan tercapai Pak cita-citanya. Karena cita-cita kemandirian itu tidak akan bisa selesai hanya 5-10 tahun Pak. Harus dikawal terus oleh kita. Jangan sampai capek lah untuk merealisasikan harapan pendiri bangsa untuk mandiri di segala lininya. Apa itu makna mandiri bagi Inka, Pak? Mandiri bagi Inka, Pak. Mandiri bagi Inka adalah pertama, kita harus punya intellectual property right sendiri, punya merek sendiri, punya teknologi sendiri. Dengan kemandirian seperti itu, kita bebas, Pak, menentukan komponen teknologi dan arah pengembangannya untuk disesuaikan dengan real kebutuhan masyarakat di Indonesia. Dengan kemandirian seperti itu, maka kita akan bisa mengajak orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang. Kalau kita hanya beli lisensi atau hanya tukang jahit, main komponen akan datang dari mereka dan kita harus membayar lisensi maupun merek. Tidak ada kemerdekaan sama sekali kita untuk mengembangkan teknologi dan penerapannya maupun penggunaan komponen-komponen yang bisa disuplai oleh rekan-rekan di dalam negeri itu sendiri. Nah, itu siapa yang menanamkan semangat seperti itu, Pak? Pak Habibie, Pak. Pak Habibie selalu menanamkan kita harus mandiri. Caranya seperti apa? Pak Habibie mempunyai cara atau jargon. Kita harus mulai dari akhir dan kita akan berakhir dari awal. Mulai dari akhir itu artinya barang yang sudah bagus kita preteli, Pak. Kita belajar jahit dulu. Kemudian di akhirnya kita harus mulai dari awal membangun sebuah teknologi. Mulai dari riset, development, dan penelitiannya. Jadi saya anak kandungnya Habibie, Pak, kalau boleh dikatakan seperti itu. Saya ingin mensukseskan mimpi beliau untuk menjadi mandiri. Iya, luar biasa. Nah, apa yang dilakukan Inka itu kan tercermin dari wajah PT KAI, karena kereta api ini kan sebagian besar disuplai oleh Inka. Nah, itu seberapa tergantung itu PT KAI terhadap Inka, Pak? Oh, kebalik, Pak. Tergantung ke KAI itu enggak, Pak. KAI punya kebebasan untuk melakukan tender. Karena KAI adalah BUMN yang harus untung. Yang sangat bergantung kepada support KAI. Tanpa ada dukungan KAI, Inka tidak bisa tumbuh seperti ini, Pak. Kesempatan yang selalu diberikan KAI dengan kesalahan-kesalahan kecil Inka, keberterimaan Inka di KAI, walaupun seringkali merepotkan mereka, itu sangat membantu Inka. Jadi kalau ada yang bisa memberi kesempatan kepada sebuah industri, biarpun sempurna,
kesempatan itu akan sangat membantu industri untuk tumbuh, Pak, mandiri dan berkembang. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Tetapi mungkin kan KAI memilih Inka karena mungkin soal harga atau mungkin soal kepraktisan ya, daripada harus impor dan sebagainya. Jadi tetap Inka jadi andalannya KAI, Pak. Oh, saya tidak bisa lebih dalam lagi memahami mindset KAI, ya, Pak. Tetapi ya, kalau untuk kereta barang kami ya kadang tender, kadang penunjukan langsung kalau memang waktunya mepet, Pak. Jadi kami tetap harus mandiri, tetap harus memperbaiki diri. Saya yakin kalau saya dimanja oleh KAI, apapun KAI beli pasti ke Inka, Inka tidak akan pernah bisa bersaing, Pak. Inka bisa bertahan seperti ini karena Inka memang harus berjuang untuk bertahan, bukan karena kesempatan yang diberikan tanpa ada persaingan, Pak. Itu KAI dengan Inka itu saya mendengar bukan sekedar membeli produk-produk baru dari Inka, tetapi juga Inka bisa mereparasi produk-produknya aset-asetnya KAI. Seperti apa itu, Pak? Betul tuh. Iya, Bapak. Ini adalah konsep besar, Bapak. Mohon maaf kalau saya agak ngelantur gitu, Bapak. Jadi sustainable energy itu ada 3 langkah, Bapak. Pertama adalah bagaimana kita menghemat penggunaan energi. Bagaimana kemudian kita membuat mesin-mesin yang efisien, bagaimana kita membuat kereta-kereta yang ringan. Sehingga kemudian kita masuk ke teknologi kereta karbon aluminium, seperti LRT Palembang maupun LRT Jabodebek. Tujuannya adalah untuk menghemat penggunaan energi. Setelah step menghemat penggunaan energi, step berikutnya kan mengganti sumber energi, Bapak, untuk menjadi produk yang sustain, yang ramah lingkungan. Mengganti energi kan sekarang Inka bergerak di baterai. Next berikutnya Inka akan bergerak ke hidrogen karena baterai ini masih sasaran antara. Nah, yang terakhir, Bapak. Jadi pada saat kita mampu menghemat penggunaan energi dan kemudian kita bisa mengganti energi yang nggak ramah lingkungan menjadi energi hijau yang ramah lingkungan, itu polusinya bisa turun sampai ke dari 70 menjadi hanya 30. Tetapi kemudian yang jadi tumbuh besar kan bagaimana kita memproduksi keretanya, Pak. Bagaimana kita harus menambang energi untuk nambang, kemudian menjadikan biji besi, menjadikan aluminium kan besar juga. Step terakhir, step yang paling bagus adalah bagaimana kita menggunakan barang-barang yang masih bisa digunakan. Jadi step terindah dari sebuah sustainable system adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan barang yang masih bisa digunakan, Pak. Lebih baik lagi kalau kita bisa merecycle. Di polanya seperti itu, Pak. Kalau kita ingin menghasilkan produk yang sustain, yang ramah lingkungan, step pertama kita harus menghemat energi. Kemudian step berikutnya kita harus mengganti sumber energi yang hijau. Step terakhir adalah memanfaatkan sebanyak-banyaknya produk-produk yang masih bisa dimanfaatkan atau di-recycle. Kira-kira seperti itu, Pak, konsepnya. Yang nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Kalau melihat konsepnya yang begitu bagus, itu berarti apa yang dilakukan PT Inka ini tidak hanya bisa dipasarkan di dalam negeri,
pasti bisa dijual ke negara lain. Seperti apa, Pak? Oke, Bapak. Eh, Inka itu menghadapi dua sisi, Bapak, di sisi pasar. Pasar yang cost sensitif, yang sangat sensitif terhadap harga, maka Inka akan berjualan barang yang murah. Tidak perlu teknologi, tidak perlu sesuatu yang canggih, cukup yang murah dan handal. Tetapi Inka tidak akan bisa mendapatkan apa-apa di sana. Kita hanya bisa menggelindingkan perusahaan dan asal-asal mengepul di dapur kami. Yang kedua adalah pasar yang quality sensitif, Pak. Pasar quality sensitif itu mereka kaya-kaya, Pak. Mereka tidak peduli terhadap harga dalam batas tertentu. Yang penting buat mereka adalah kualitas. Nah, konsep indah Inka hanya bisa dijual di pasar yang quality sensitif seperti ini, Pak. Tetapi kemampuan Inka untuk memasuki pasar quality sensitif sangat berat. Karena mereka masih belum percaya dengan Inka. Untuk itu, Inka punya dua strategi untuk memasuki pasar quality sensitif. Yang satu adalah kawin dengan perusahaan yang cantik agar bisa masuk dan menjadikan pilihan bagi industri-industri transportasi. Yang kedua adalah menjadikan Inka sebagai dapur mereka, Pak. Karena mereka sendiri sudah sudah sangat mahal kalau memproduksi di negara asalnya. Saat ini Inka bisa ekspor ke Australia dan ke New Zealand karena Inka memanfaatkan pabriknya dan rumahnya untuk dikerjasamakan dengan mereka yang sudah punya nama. Jadi mereka hanya mengengineering, hasil engineering mereka kemudian kami desain, kami buat desain detailnya, kemudian kami buat manufaktur drawingnya, kemudian kami buat di Inka dengan merek bersama, bisa kami kemudian masuk ke Australia dan New Zealand. Ada dua sisi yang tetap harus kami jalankan. Kalau pasar Indonesia sendiri itu termasuk pasar apa? Kalau yang di level Jakarta, Pak, itu quality sensitif, Pak. Kayak MRT, LRT, mereka sanggup membayar dan minta high quality, Pak. Kalau KAI middle, Pak, di tengah-tengahnya untuk long distance. Bukan low. Mereka sensitif terhadap kualitas, harganya juga sensitif, dan saya kan saudara sendiri, Pak. Sehingga mereka ya tahu dapur kami. Tapi kan KAI sekarang juga menjual apa Pak, kelas-kelas yang mahal-mahal. Ya karena kami memang kolaborasi, Pak. Kami kan saudara, Pak. Bisa dikatakan saudara. Kebutuhannya seperti apa sehingga untuk pasar dalam negeri strategi kami memang ya saling terbuka, Pak. Kita butuh kolaborasi untuk pasar dalam negeri. Dengan kekuatan pasar dalam negeri kami bisa menembus pasar luar negeri. Nah, sekarang kelihatannya pengembangannya ke depan PT Inka juga tidak hanya memproduk komponen kereta api, tapi membuat bis dan sebagainya. Itu apakah karena sudah mentok produknya di kereta api atau karena melihat peluang baru? Kita harus melihat peluang baru, Pak. Jadi rezim sistem transportasi as a service, rezim itu sudah mulai ditinggalkan, Pak. Sekarang sudah menuju rezim mobility as a service. Dan yang terakhir, yang ingin dikejar oleh negara yang jauh lebih maju dari kita adalah well-being as a service. Jadi dulu kita hanya jualan kereta, ya sudah. Kita hanya menjualkan transportasinya saja. Ada next berikutnya kan mobility, Pak, yang kita jual. Bagaimana saya dari pintu rumah sampai pintu tujuan itu sudah ada sistem transportasi yang menangkap pergerakan ini mobility as a service. Dan yang terakhir adalah well-being as a service. Bagaimana sistem perpindahan ini juga memberikan kemaslahatan bagi para pelakunya. Ya kalau well-being as a service itu mirip-mirip seperti Gojek, itu kan juga memberikan kemaslahatan bagi para pengemudi dan pengelola bisnisnya itu. Tidak hanya bagi manufaktur maupun bagi penjual jasanya, tapi juga bagi masyarakat umum. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara.
sekarang kan kereta api itu tidak hanya perangkat, Pak, tapi kan juga sistem. Nah, apakah Inka juga sekarang dengan teknik digital dan sebagainya ini memanfaatkan teknologi itu, Pak? Ya, Pak. Jadi kami sedang melakukan transformasi untuk mendigitalisasi semua proyek. Di internal sendiri, kami sedang membuat manufaktur 4.0 versi Indonesia, Bapak. Jadi bagaimana kami 4.0-kan proses craftsmanship di industri kereta api. Kami tidak bisa urut kacang seperti industri luar negeri, Bapak. Jadi dari 1.0 terus 2.0 manajemen, 3.0 automation, baru 4.0 teknologi informasi atau digitalisasi semua proyek. Kami kalau harus melewati 3.0, Inka akan tidak karuan, Pak, investasinya. Sehingga kemudian kami meneliti bersama ITB dan Manchester University bagaimana bisa mengakomodasi craftsmanship ini menjadi terdigitalisasi. Jadi konsepnya adalah membuat manusia sebagai robot dan membuat sistem kami melihat manusia itu sebagai robot. Jadi kami membuat yang namanya kios-kios di tiap pelosok manufaktur kami, workshop kami, sehingga pada saat seorang karyawan akan mengerjakan sesuatu harus datang dulu ke kios tersebut. Kemudian mengklik sebuah icon, oh Anda sekarang diperintahkan oleh sistem untuk pergi ke workshop A, ambil alat bernama B, bawa ke workshop C. Itu sudah terdigitalisasi, Pak. Jadi orang diperintahkan oleh sistem. Itu yang sedang kami lakukan untuk melompati dan melewati manufaktur 3.0. Itu dari sisi operasi. Kemudian dari sisi produk, kami saat ini sedang membuat digital prototyping terhadap semua produk kami, Pak. Jadi metaverse dalam bentuk yang lain. Mulai tahun depan, semua kereta yang keluar dari Inka, kami sangat berharap kereta tersebut bisa ada digitalnya di Inka. Kondisi pintunya terbuka atau tertutup, suhu AC-nya seperti apa, kecepatannya seperti apa, posisinya di mana, itu sudah kami siapkan, Pak. Dan semua kereta Inka sejak tahun 2023 akan mempunyai digital twin-nya, akan punya kembarannya di servernya Inka, Pak. Jadi bisa dipantau dari jarak jauh, Pak, ya? Saat ini kami sudah berhasil prototipenya, Pak. Ya. Nah, sekarang selain dalam bentuk bis, Pak, apa ada produk lain selain kereta? Kami di visi misi kami adalah solusi transportasi, Pak, yang cerdas dan sustain. Untuk itu kami kereta, membuat bus listrik. Saat ini kami sedang memproduksi kendaraan 4x4 untuk pertambangan, truk untuk pertambangan, bekerja sama dengan PTBA. Kemudian kami juga membuat river container berpendingin dengan Pelni, yang sistem IoT-nya juga sudah kami kuasai, sehingga kami tahu suhu di dalam kontainer pendingin tadi itu berapa, posisinya ada di laut sebelah mana, dan akan sampai di Surabaya berapa hari lagi. Kemudian yang terakhir, kami sudah bekerja sama dengan PTPN, Pak, untuk membuat sistem transportasi dan mekanisasi untuk proses-proses pertanian menuju Indonesia mandiri gula dan mandiri CPU. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur kemajuan-kemajuan ini, Pak? Apakah dari besaran produknya atau dari omsetnya atau dari keuntungannya? Kembali, Pak, saya sampaikan Inka bukan perusahaan yang besar. Sehingga kalau dari sisi omset, kami belum bisa melihat akan
segede apa nanti perjuangan kami. Kami mengalami ledakan inovasi itu gara-gara COVID, Pak. Sebelum COVID kami sibuk untuk menyelesaikan pesanan-pesanan luar negeri, dalam negeri, dan lain-lain. Setelah COVID, pesanan mulai menurun. Engineer kami harus diapakan, Pak, selama 2 tahun ini. Sehingga kemudian kita genjot daripada nganggur di rumah, daripada kita membayar orang-orang yang seperti apa ya, yang canggih sebenarnya sudah punya kemampuan, kami genjot untuk melakukan semua riset yang ada saat ini. Dan syukur alhamdulillah kesempatan itu sepertinya kok ya mengalir seperti itu, Pak. Di mana itu punya program yang namanya Kedereka. LPDP juga punya program yang namanya matching fund. Di mana kalau ada industri mau mengeluarkan sebagian biaya, Dikti dan LPDP akan menambahi biaya tersebut. Untuk itu kemudian kami mempunyai 3 proyek besar, Pak, dari kerjasama seperti ini. Salah satunya adalah bus listrik merah putih yang sekarang saya naiki ini, Pak. Ini adalah hasil pengembangan antara Dikti dan Inka, di mana Inka menyisihkan biaya sekitar 24 miliar, Dikti memberikan top up sekitar 22 miliar. Kalau Bapak datang ke Inka, di sana ada tram yang autonomous, Pak. Tram yang bisa berjalan sendiri dengan sistem AI-nya. Itu kami dapat dukungan dari LPDP, di mana kami share sekitar 8 miliaran, LPDP sekitar 16 miliar, Pak. Itu bersama ITB. Di Jepang udah lama itu, Pak, kereta jalan dan di itu. Tetapi seperti tadi, Pak, pada saat kita harus mulai dari mulai dari awal, sudah tidak ada lagi perusahaan yang mau bekerja sama dengan calon pesaingnya, Pak. Kita memang harus mulai sendiri, meriset sendiri, berkeringat sendiri, Pak. Jadi tahun 80-an saya ke Jepang itu perjalanan kereta api itu sudah bisa dipantau dari komputer itu. Mereka sampai mana itu. Iya, jadi luar biasa. Nah, kalau jagoan-jagoan kereta api ini, Pak, ya, misalnya kayak Jepang, mungkin di Eropa, Jerman atau di mana gitu, itu seperti apa, Pak? Menjadi referensi Inka, PT apa ini, Inka ini? Inka tumbuh dan berkembang dari bimbingan Jepang dan Eropa, Pak. Dilahirkan dari rahim mereka. Pabrik Inka itu persis dengan pabrik Nippon Sanrio, Pak, layout dan mesinnya. Teknologi KRL Inka yang KRL KFW maupun yang Bandara Suta itu mirip teknologi bombardir yang dari Eropa. Sampai level di sana, oke, bisa rukun, Pak. Tapi sampai di level sekarang, di mana Inka sudah bisa menghasilkan LRT sendiri, menghasilkan LRT Palembang sendiri, mereka sudah mulai harus menjaga jarak, Pak. Ini kan saingan. Rezekinya sudah harus dipikirkan, Pak. Sehingga kita memang harus mulai dari awal beneran sekarang. Butuh beneran dukungan dari perguruan tinggi. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangkit sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, seberapa berpengaruh itu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan komponen dalam negeri itu, Pak? Artinya kalau Inka sama sekali sudah tidak ada sekarang yang dari luar. Oh, tetap, Pak. Cuman seperti kapasitor atau seperti IC di Indonesia tidak ada manufakturnya, Pak. Kalau membuat pabrik IC, seberapa besar investasinya, Pak? Kan mengundang investor datang ke sini juga pikir mereka, Pak, pasarnya mana. Nanti akan bisa mematikan industri dalam negeri mereka.
Sehingga untuk hal-hal yang benar-benar high tech, kita masih beli ke luar negeri, Pak. Tetapi untuk yang kita sudah yakin dan kita sudah mampu memproduksinya, Inka sudah mengajak rekan-rekan yang mau melakukan dan membangun komponen-komponen tersebut. Salah satu program Inka yang sedang kami kerjakan, itu yang kami namakan lengan industri, Pak. Lengan industri adalah bagaimana kami memberdayakan perguruan tinggi, Poltek, dan SMK yang mempunyai peralatan dan perlengkapan untuk bisa dimanfaatkan. Di samping mereka menghasilkan produk yang berkualitas, mereka juga bisa belajar bagaimana membuat produk berkualitas, mahasiswanya bisa belajar, dosennya belajar, anak STM-nya belajar. Kenapa kami bergerak ke lembaga pendidikan dulu sebelum ke UMKM? Karena UMKM juga membutuhkan orang-orang yang hasil pembelajaran ini, Pak. Kalau kami langsung ke UMKM, saya harus ngajari pegawainya UMKM, Pak. Apa kemudian Inka agak melambung, kami lewat Poltek dan SMK untuk mengerjakan produk-produk Inka sebagai lengan industri. Setelah berhasil, lulusan mereka baru kami kawinkan dengan UMKM tersebut. Sehingga next berikutnya, ekosistem industri ini akan kami bangun lewat pendidikan dan UMKM. Kira-kira itu langkah-langkah kami untuk bisa menghidupkan ekosistem manufaktur komponen pendukung kereta dan bus listrik. Apakah di Indonesia memang tidak ada Pak teknik perkereta apian gitu, artinya yang secara khusus mempelajari mengenai masalah-masalah yang terkait dengan kereta api, Pak? Kalau jurusan ada, Pak. Di Institut Teknologi Sumatera itu punya jurusan perkeretaapian. Kemudian di Trisakti ada jurusan perkeretaapian. Kalau Politeknik ada di Madiun, Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Kalau Polteknya ada di Poltek Negeri Madiun yang punya jurusan perkeretaapian juga. Kalau Politeknik Perkeretaapian Indonesia yang milik perhubungan, mereka kan diajari untuk mengoperasikan kereta, diajari untuk meregulasi kereta. Nah, untuk merawat kereta, sarana, dan prasarana. Tetapi Poltek yang di Madiun itu untuk engineering, research, and development-nya. Nah, di ITERA sama, mix keduanya. Energi Selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Jadi kalau menurut keyakinan Pak Agung itu, apakah suatu saat Indonesia mempunyai kemampuan semua hal tentang kereta api bisa diproduksi sendiri dalam negeri? Ada levelnya kembali seperti yang tadi, Pak. Kalau kita sudah ngomongkan chip, mohon maaf, kita angkat tangan. Kalau kita sudah ngomongkan membuat magnet yang sebegitu kuat, ya kita belum. Kita benar-benar sangat tertinggal di industri dasar yang seperti itu, Pak. Di atasnya itu ya, kalau kita ingin benar-benar menguasai dan bisa mengejar ketertinggalan, maka kita harus konsentrasi, Pak. Di area-area mana yang kita tertinggalnya itu baru 10 atau 20 tahun. Seperti di sistem IoT, sistem komputer, sistem pemrograman, dan lain-lain, kita nggak tertinggal terlalu jauh lah. Kita hanya butuh otak dan keringat, Pak. Tidak butuh investasi yang begitu mahal. Yang kedua, yang kita belum tertinggal jauh adalah energi green, Pak, energi yang terbarukan. Kayak mobil listrik, bus listrik, itu belum tertinggal jauh. Makanya kalau memang ingin konsentrasi, ya sebaiknya kita konsentrasi ke hal-hal yang kita memang belum tertinggal terlalu jauh untuk bisa seiring dan sejalan dengan kemajuan dunia ini. Baik, nah sekarang kita kembali ke ITB, Pak. Ini kan kultur teknik ini kan sangat kuat di ITB, jadi sangat cocok untuk Bapak yang memang bekerja di di bidang teknik ya. Seperti apa yang Bapak rasakan? Kolaborasi keteknikan bagus, Pak.
antar alumni, oke. Yang jadi masalah buat orang ITB menurut saya, Pak, bukan hanya ITB. Saya kemarin karena sangat kepepet, Pak, sangat kepepet karena butuh dukungan dari para doktor dan profesor untuk menjalankan proyek pengembangan INKA. Saya itu roadshow, Pak, hampir ke 10 perguruan tinggi. Mulai dari Jember, ITS, UNER, UNDIP, UGM, ITB, UI, dan lain-lain. Sangat sulit merukunkan, Pak. Sulit membuat sebuah proyek itu proyek bersama. Silo-silonya itu masih terasa. Padahal tanpa kita bisa sharing knowledge, maka ilmu itu akan jadi tersimpan di masing-masing perguruan tinggi. Kondisinya juga seperti itu di internal alumni ITB. Sehingga saya sangat titip pesan kepada teman-teman. Kalau kita tidak kolaborasi, kita itu akan capek sendiri. Sudah capek sendiri, orang lain tidak mau pakai. Kalau kita kolaborasi, capeknya berdua, yang memakai berdua, Pak. Kalau kita kolaborasi bertiga, capeknya dibagi tiga, barangnya dipakai bertiga. Itu yang selalu saya ingin sampaikan, baik ke perguruan tinggi yang lain maupun ke para alumni ITB. Kita butuh kolaborasi, tidak butuh pinter sendiri, tidak butuh kaya sendiri. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan baik kepada institusi, kepada para mahasiswa atau kepada masyarakat pengguna produk-produk INKA, khususnya pada PT KAI untuk mendukung kemajuan INKA ini? Kalau kepada para mahasiswa, saya berharap mereka itu menjalankan dan mengakumulasi pengetahuannya itu dengan 4 tahap, Pak. Pertama adalah tahap amanah. Apapun yang ditugaskan, lakukan dengan serius. Lakukan dengan bertanggung jawab. Lakukan sampai selesai. Dengan melakukannya dengan amanah tersebut dari atasannya nanti, maka kepintaran atau fatona itu akan datang, Pak. Karena dia tekun, dia menyelesaikan sampai selesai, dia berjuang untuk menyelesaikan penugasannya, maka kepintarannya akan tumbuh. Kalau sudah amanah dan sudah pintar, maka orang akan percaya, Pak. Sidiknya akan muncul di mereka. Maka mereka akan percaya, orang ini kalau diberi pekerjaan pasti beres. Orang ini sudah pintar, berarti kepercayaan itu muncul karena kepintarannya dan nilai pribadinya. Percayanya tidak hanya percaya bahwa dia tidak bohong karena dia jujur, tapi percaya karena dia pinter dan apa yang diomongkan itu benar secara empiris. Yang terakhir, titipan saya ke mereka, kalau sudah punya amanah, patona, sidik, yang terakhir harus tablik, Pak, harus mampu ngajari orang lain, harus bersedia sharing, harus mau membimbing. Itu kalau untuk para mahasiswa. Kalau untuk para industri pendukung INKA, mari kita kolaborasi. Kalau kita memang sudah kolaborasi, kalau sudah pinter, ya jangan ditinggal INKA-nya. INKA juga yang tidak akan meninggal para partnernya. Kita harus saling kolaborasi dan saling mendukung. Tidak mungkin INKA mengajak partner, INKA sudah menghabiskan resource penelitiannya, sudah mendeploy engineer dan pegawainya, kemudian setelah bisa, mereka melakukan bisnis sendiri dengan yang lain, jadi agak mumet juga. Kalau untuk KAI, jangan pernah capek menyayangi INKA, Pak. INKA bukan pabrik yang sempurna. INKA masih dalam tahap untuk belajar, untuk menyelesaikan PR-nya Pak Habibie, bahwa INKA harus berakhir dari awal. INKA sedang butuh dukungan para perguruan tinggi,
untuk menyelesaikan PR-nya Pak Habibie tersebut. Tetapi kalau itu hanya berhenti di Inka tanpa didukung KAI, mohon maaf, tidak akan ada hasilnya dan kita tidak akan pernah mandiri. Kepada masyarakat, ketahanan bangsa secara ekonomi itu adalah cerminan atau bisa tumbuh dan bisa berhasil kalau rakyatnya sendiri itu mau menggunakan produk-produk tetangganya, Pak. Produk-produk bangsanya. Tanpa itu, kalau kita dan rakyat Indonesia itu masih mencintai produk luar negeri, yang kaya, yang pinter, orang luar negeri, Pak. Kita hanya tempat untuk lewat dan membuang sampah-sampah mereka. Itu, Pak, harap saya sebagai industri, Pak. Luar biasa Bapak Insinyur Agung Sedayu MT, Direktur Pengembangan PT Inka. Banyak sekali diskusi tentang teknologi, tentang kemandirian, tentang bagaimana membangun bersama, kolaborasi, saling mengambil manfaat. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, terutama para generasi muda. Sekali lagi terima kasih Pak Agung Sedayu, sukses. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDSI memiliki bisnis utama, yaitu penyediaan jasa pengeboran, dan kini mengembangkan jasa lain yang terkait dengan pengeboran serta jasa terintegrasi untuk sumur minyak, gas, dan panas bumi. Selain itu, PDSI pun memiliki jasa lain yang berhubungan dengan aktivitas jasa drilling, antara lain Management of Field Development and Working Area, Manajemen Project yang terintegrasi, jasa konsultasi pengeboran, 19 unit top drive ranging from 250 ton hingga 500 ton lifting capacity, pengawasan H2S, fishing, coring, directional drilling, accommodation walk barge, drilling training center. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum